Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan memujanya, mengagungkan dan membesarkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waalaikumsalam, dialah yang telah mencipta kita. Dia yang menyediakan semua fasilitas hidup kita di dunia. Raih kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Lantaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat, memberikan tuntunan, membimbing, mengarahkan, dan membukakan pintu hidayah agar kita manusia bukan hanya sekadar senang hidup di dunia, tetapi lebih dari itu. Kita manusia mendapatkan fasilitas hidup di dunia dengan baik dan meraih kehidupan yang baik pula di akhirat dengan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, saya jadi teringat sebuah doa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ia hanya meminta, mengharapkan kehidupan yang baik di dunia. Sementara di akhirat, ia tidak memiliki sedikit pun bahagian dari kebahagiaan, kesenangan, kelapangan. Waktu-waktu dan hari-harinya atau waktu-waktu yang dilalui di akhirat adalah waktu yang sangat membuat dia menderita karena di dunia dia tidak mempersiapkan diri untuk akhirat. Yang dia inginkan hanya dunia-dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia di akhirat tidak memiliki bahagian dari kesenangan dan kebaikan. Itulah kehidupan orang yang sengsara di akhirat. Tidak ada senangnya, tidak ada lapangnya, tidak ada tenangnya. Yang akan dilaluinya adalah siksa, azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak ada akhirnya. Kemudian Allah arahkan kita berdoa setelah ayat ini. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ternyata dalam Al-Qur'an sebenarnya. Ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbandingkan dalam ayat tersebut, dari ayat tersebut, antara doa orang yang tujuan hidupnya hanya di dunia, meskipun di akhirat dia tidak mendapat apa-apa, dengan orang yang harapannya, tujuan hidupnya adalah kebaikan dunia akhirat. Dengan membaca doa tadi, dengan berusaha melakukan sebab-sebabnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah untuk kami di dunia ini kebaikan,
wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berikan kami pula kebaikan. Kemudian apa lagi? Wa qina adzabannar, dan selamatkan, lindungi kami dari api neraka. Apa lagi? Itulah puncak dari kesenangan dan kesuksesan. Di dunia baik, di akhirat baik, dan selamat dari neraka. Nah, ini 3 unsur doa tadi. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan akhirat, meminta apa lagi? Selamat dari neraka. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang dia akan tetap akan mendapatkan kebaikan hidup di akhirat, cuma dia terlebih dahulu mendapat siksa, yaitu dimasukkan ke neraka. Nah, doa ini menghindarkan atau memberikan jaminan dari itu semua. Di dunia dia bahagia, baik, di akhirat dia bahagia dan baik, dan juga selamat dari api neraka. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa setelah mencipta kita, memberikan fasilitas hidup di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah untuk kita, sehingga kita menjadi seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah. Ya. Status kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah nikmat yang tidak mungkin dibeli dengan harta. Bersyukur kita karena kita muslim. Ya. Bersyukur kita karena kita mukmin. Kenapa demikian? Karena agama kita menegaskan untuk bahwa Islam dan iman ini merupakan kunci yang mesti ada ketika kita hendak atau ingin masuk surga. Tanpa iman, tanpa Islam, mustahil masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan Islam ini agama para nabi. Ya. Ini nasihat Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa ketika Nabi Ya'qub datang atau tiba tanda-tanda dekat ajalnya, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika tanda-tanda kematian sudah mendekat ke Nabi Ya'qub alaihissalam, dia menasihati anaknya, ya bunayya, ya wahai anakku, hadra Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Nah, ini penting, ini catat ini baik-baik, bahwa seorang ayah yang terpenting dalam hidupnya bagaimana anaknya menyembah Allah, menjaga agama anak kita, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi yang menjadi perhatian besar seorang ayah adalah agama anaknya, iman anaknya. Makanya Nabi Ya'qub mengingatkan anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nanti setelah ayah mati, kalian akan tetap menyembah Allah atau tidak? Ya. Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Lalu mereka mengatakan, kami akan tetap menjaga tauhid, akan tetap beriman. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, faedah yang kita ambil dari ayat yang sempat kita nukilkan tadi adalah kita sebagai orang tua
wajib memberikan perhatian besar terhadap agama anak kita, apalagi di akhir zaman ini. Ya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, semoga senantiasa dicurahkan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, untuk istri-istrinya, keluarganya dan para sahabatnya, dan untuk siapapun yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunannya sampai hari kiamat. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah pelajaran yang baru setelah pada pertemuan di bulan Ramadan yang lalu kita selesai dari tema peringatan dari memusuhi, membenci orang-orang saleh. Ya. Peringatan dari membenci, memusuhi, menyakiti orang-orang saleh. Kemudian pertemuan yang sebelum ini pasca Idul Fitri kita menyampaikan pesan-pesan pasca Idul Fitri, pesan-pesan setelah Idul Fitri yang sudah kita lalui, dan sekarang pelajaran kita dengan tema ta'atullahi sababun litibin nafsi wansirahis sadri. Ta'atullah. Apa artinya ta'atullah? Mentaati Allah. Ya. Sababun, sabab ini sudah bahasa kita ya. Sudah pindah ke bahasa kita. Sababun merupakan sebab liti bin nafsi. Litibi an-nafsi. Untuk ketenangan jiwa, wansyirahis sadri, dan lapangnya dada. Ya. Intinya taat kepada Allah sebab kebahagiaan hidup. Itulah kira-kira maksud dari judul ini. Ta'atullahi sababun litibin nafsi wansirahis sadri. Taat kepada Allah merupakan sebab tenangnya jiwa, tentramnya dada atau lapangnya dada. Nah, ini pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tentu seperti biasa, yang akan kita pelajari kan dalil-dalil saja. Ya. Yang kita pelajari dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Ini yang nikmatnya kita belajar agama. Nikmatnya kita belajar agama Islam ini ketika kita ditautkan selalu dengan sumbernya. Diikatkan selalu dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Nanti diperbantukan dengan nukilan-nukilan penjabaran dan penafsirannya dari perkataan para ulama. Daripada kita belajar agama hanya qala wa qila. Berkata si fulan, menurut si fulan, enggak. Indahnya adalah ketika kita selalu diikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena agama Islam ini Allah yang menurunkan. Nabi SAW yang mengajarkan. Yang paling mengenali Islam adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah dalil dari Al-Quran. Tentang apa? Bahwa taat kepada Allah itu sebab kebahagiaan. Yang pertama, surat Ar-Ra'du, ya, ayat 28. Ya, ayat 28. Ar-Ra'du ayat 28. Al-Quran surat Ar-Ra'du
Ya. Ar-Ra'du 28. Ar-Ra'du 28. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini potongan ayatnya. Ala bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Ala bi dzikrillahi tatma'innu. Al-qulub. Ini yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mencipta hati, yang mencipta manusia. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah menjadi tenang, ya, hati. Tama'ninah, ketenangan. Ini dalil pertama surah Ar-Ra'du. Sebenarnya di pangkal ayat ini ada penjelasan yang lainnya yang berkenaan dengan ini juga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ini penting kita uraikan. Sebelum ayat ini ada ungkapan yang lain. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Jadi yang harus digarisbawahi yang berkenaan dengan judul kita adalah zikrillah. Zikrullah. Jadi zikir kepada Allah di sini maksudnya bukan hanya lafaz, ya, bukan hanya lafaz lisan, tetapi ketaatan kepada Allah. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Zikir kepada Allah menenteramkan jiwa, melapangkan dada. Dan tadi ketika ada sebutan orang yang beriman, ini menjadi catatan penting juga. Bahwa untuk mendapatkan dengan zikir kepada Allah ketenangan, ya, orang yang berusaha untuk mendapatkan ketenangan dengan zikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, walau bagaimanapun zikirnya kepada Allah, kalaupun dimaksud dengan zikir lisan, ya, dia tidak juga akan merasa tenang. Jadi ketenangan itu disebabkan oleh dua dalam ayat ini. Yang pertama iman, dan yang kedua zikir tersebut, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat di surat Ar-Ra'du tadi, ya, ayat 28. Kemudian yang kedua juga dari Al-Quran, surat Thaha ayat 124. Thaha 124 sebagai dalil bab kita ini, ya. Thaha 124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama, kalau yang pertama orang-orang yang beriman mendapatkan ketenangan ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, akan tentram. Kalau di sini kebalikannya. Ancaman, wa man a'rada an dzikri, kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maksudnya mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia mendapat kehidupan yang sempit. Kebalikan dari yang tama'ninah tadi, dari bahagia, karena
dada lapang, hati tenang, jiwa tentram, bahagia. Kebahagiaan hati. Yang ini justru hatinya sempit. Hatinya sempit. Dan ini ancaman, ini adalah hasil akibat dari berpaling dari Allah. Kalau tadi buah dari berzikir kepada Allah, buah dari beriman mentaati Allah apa? Hati tenang, jiwa tentram, dada lapang. Kalau akibat dampak buruk dari berpaling dari Allah, dari berzikir, mengimani Allah, mentaati Allah adalah hidup sempit. Ma'isyatan dongka. Ini kata-kata yang bisa kita ambil dalam ayat tersebut. Ma'isyah, kehidupan. Ma'isyatun, kehidupan. Dongka, sempit. Ya. Dongka. Ma'isyatan dongka. Fa'inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Ma'isyatan dongka. Bukan ma'isyatun. Ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Itu artinya, bacakan terjemahan ayatnya ada di kitabnya. Apa artinya, Pak? Nggak nampak. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ya, dongka sempit. Sempit lawan dari lapang tadi. Yang sempit di sini maknanya luas. Sebagaimana lapang untuk ayat yang pertama itu juga maknanya luas, bahagia, tenang, tidak ada yang di-streskan, tidak ada yang membuat membuat kehidupan ini seakan-akan tersiksa, yang paling melarat di dunia, enggak. Nah, kalau yang ini itu semua dijadikan sebagai sebab ketidaknyamanan, ketidaktenangan, dan itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah berpaling dari, sebenarnya peringatan tadi ini spesifik yang terjemahan, padahal yang dimaksud dengan zikri di sini adalah umum, beriman pada Allah, taat kepada Allah, termasuk juga memperbanyak zikir. Ya. Zikir qalbu, zikir lisan. Jadi umumnya, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Mau yang sempit atau yang lapang? Nanti kita maunya yang lapang, yang tenang, yang bahagia. Di dunia ini, semua manusia ingin hidup bahagia. Pasti. Semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup bahagia. Hidup tenang, hidup tentram, hidup sukses. Ya. Cuma, yang membuat manusia ini berbeda-beda rasa dalam menjalani kehidupan ini adalah pandangan atau penilaian mereka terhadap sebab yang membahagiakan tadi. Sebab kebahagiaan. Ada yang melihat bahwa sebab kebahagiaan itu harta, maka hidupnya sibuk dengan harta. Ternyata dia juga tidak bahagia dengan hartanya karena harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Walaupun mungkin nampak orang-orang yang punya harta banyak itu senantiasa bergembira, tetapi belum tentu dia bahagia yang sebenarnya. Ya, belum tentu dia juga selamat dalam hidupnya. Sekian banyak orang-orang kaya yang punya harta banyak, hidupnya berakhir di gantungan, ya tali gantungan, menggantung diri, atau membunuh diri dengan sarana-sarana yang lain. Ya. Sekian banyak ada orang-orang yang melihat bahwa sebab kebahagiaan itu adalah jabatan, pangkat, lalu berupaya untuk mencapai jabatan yang tertinggi. Apakah dia sudah pasti bahagia? Belum pasti bahagia, karena jabatan, pangkat, dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang sebabnya adalah ini tadi yang kita bahas, ketaatan kita kepada Allah. Saya teringat ungkapan salah seorang ulama,
dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Dia dikenal dengan Ibnu Taimiyah, hidup pada akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-8. Meninggalnya 728 Hijriah, awal abad ke-8. Kehidupannya, kalau kita telusuri hidupnya, penuh dengan ujian, cobaan, rintangan, halangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meninggalnya beliau pun dalam penjara. Rahimahullahu taala. Cuma ada ungkapan beliau yang mungkin bisa kita jadikan sebagai inspirasi sesuai dengan pembahasan kita sekarang. Dia mengatakan, ada perkataan yang lebih ringkas dari yang akan saya sampaikan. Ada kata dia, inna fid dunya jannah. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ternyata ada surga. Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ternyata ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasuki surga ini, maka dia tidak akan mungkin masuk surga akhirat. Yang dimaksud dengan surga dunia ini tadi pembahasan kita. Ya, ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah. Ya. Zikir kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh beliau karena beliau merasakan. Bahkan muridnya namanya Ibnul Qayyim, terkenal juga sebagai ulama besar. Bahkan sebelum berguru dengan beliau, Ibnul Qayyim ini sudah ulama besar. Tapi kemudian beliau berguru dengan beliau. Dia bercerita, Ibnul Qayyim, bahwa saya pernah mendatangi rumahnya, menjumpainya di rumahnya, kira-kira jam sudah hampir zuhur. Ya, sudah mendekati waktu zuhur, jam 10, 11. Saya lihat dia masih duduk dengan khusyuk di tempat biasa dia beribadah di rumahnya. Ya, di mana dia duduk di tempat tersebut, lalu dia mengatakan kepada muridnya. Ibnu Taimiyah mengatakan kepada murid Ibnu Qayyim, sesungguhnya inilah sarapan pagiku. Kita sarapannya lontong, ya, sarapannya bubur, sarapannya apa lagi? Macam-macam ya sarapan kita. Dia sarapan paginya itu berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan zikir pagi dan yang lain-lain, karena ada yang 100 kali, ada yang itu sampai selama itu dia berzikir. Kata beliau, kalau saya tidak sarapan dengan ini, maka sisa hari saya akan lalui dengan lemah, tidak berdaya. Nah, ini ketenangan hati yang dihasilkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, ini yang tadi saya inginkan, ma yaf'alu a'da'i bi. Orang-orang yang membenciku, yang memusuhiku, sebenarnya apa yang akan memuaskan mereka dalam mengambil atau dalam bersikap dalam memusuhiku. Ya. Apa yang mereka akan lakukan agar mereka puas ketika melakukan tindakan-tindakan untuk menyakiti beliau. Kata beliau, sesungguhnya saya ini, apapun yang dilakukan oleh mereka. Misalnya saya di penjara. Mereka memenjara saya, mengharapkan saya akan tersiksa dengan saya di penjara. Kebanyakan orang karena di penjara, dia merasa tersiksa. Kata dia, sebenarnya saya menjadikan di penjara ini sebagai saat-saat dan waktu-waktu untuk berkhalwat dengan Allah. Menyendiri untuk berzikir kepada Allah. Tidak ada yang mengganggu. Dia khusyuk sendiri karena di penjara. Melakukan kegiatannya. Andai mereka memenjara saya, itu yang saya rasakan. Dan saya tidak akan merasa tersiksa dengan di penjara. Andai mereka mengusir saya, ini dia katakan. Andai mereka mengusir saya, agar mereka puas, lalu saya diusir dari negeri saya, maka saya jadikan diusir tersebut saat-saat atau kesempatan untuk berwisata rohani. Wisata rohani. Akankah tersiksa dia ketika dia diusir ke sebuah tempat di sana, orang yang mengusirnya, yang memindahkannya, memenjarakan di tempat terpencil itu, menganggapnya dia tersisa, ternyata dia justru bergembira karena melihat keagungan Allah dengan melihat alam semesta. Bahkan kalaupun mereka memutuskan untuk membunuh saya,
maka terbunuhnya saya kan syahid. Saya kan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak melakukan kesesatan. Saya tidak mengajak kepada kesesatan, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saya mengajak kepada agama Allah. Andai mereka memutuskan untuk membunuh saya, terbunuhnya saya syahid. Lalu apa yang mereka inginkan untuk menyakiti saya? Nah, ini penyebabnya adalah pengenalan terhadap Allah dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dia tetap bahagia. Saya jadi teringat cerita Ustaz Harmin Halinar dalam salah satu kajian rekaman. Saya tidak mendengarkan langsung rekamannya, menceritakan tentang orang yang hidupnya mungkin lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Ya, itu Buya Hamka, istri Buya Hamka yang diceritakannya. Rumah yang atapnya bocor-bocor. Ya. Rumah atapnya bocor-bocor. Tapi memang dia mungkin merasakan betapa beratnya. Hujan, ada lantai yang kering. Bahkan mengalir air dalam rumahnya. Tapi dia bisa menjadikan musibah itu menjadi kebahagiaan untuk anak-anaknya. Dibalikkannya kesusahan itu untuk kebahagiaan, bergembira anak-anaknya. Daripada anak-anaknya kedinginan karena bocor atap rumahnya, ditampungnya lah air tersebut dengan baskom. Air yang mengucur dari atap yang bocor. Penuh baskomnya, dibuatnya kapal-kapalan. Nah, dibuatnya kapal-kapal, jadi anak-anaknya bermain-main dengan kapal-kapal. Musibah, berbahagia dengan musibah. Jadi orang yang seperti ungkapan Ibnu Taimiyah tadi, apa yang mereka inginkan agar saya tersiksa? Mereka penjara, saya merasakan itu sebagai khalwat dengan Allah. Menyendiri, menyepi untuk membesarkan Allah, bertafakur, merenungi, memikirkan kemahabesaran Allah. Diusir saya, dicampakkan kemanapun juga. Saya jadikan sebagai waktu untuk melihat kemahabesaran Allah dengan makhluknya yang dicipta. Andai mereka pun membunuh saya, terbunuhnya saya bukan untuk sebuah dosa, tapi untuk menegakkan agama, menyebarkan ilmu. Berarti saya syahid. Lalu mereka sebenarnya apa mau mereka? Ini Bapak-bapak saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah merupakan sebab kebahagiaan dalam hidup kita di dunia. Kemudian setelah ayat ancaman tadi orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang sempit. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran juga, nah ini luar biasa ayat ini ya, ayat surat An-Nahl 97. An-Nahl, apa artinya An-Nahl? Lebah. Surah An-Nahl ini ayat berapa tadi? 97. Surah An-Nahl ini juga dinamakan dengan nama yang lain yang artinya surat nikmat. Karena di dalamnya berbagai nikmat yang diceritakan oleh Allah. Di antara nikmat yang diceritakan di sini adalah nikmat kebahagiaan. Tetapi ada persyaratannya. Bukan hanya sekedar bahagia diberikan oleh Allah. Ada syaratnya baru dapat diberikan kebahagiaan. Di surat ini Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini sampai di situ dituliskan. Lanjutannya masih ada ya. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nah, ini untuk kita ambil catatan penting dari ayat ini bahwa kalau kita memang menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan mendapatkan balasan pahala di akhirat nanti berupa surga, maka syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini adalah amal saleh. Man amila salihan. Beramal saleh. Dan barang siapa yang beramal saleh, tidak mungkin kita bahagia tanpa amal saleh. Orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, itu zahirnya saja yang nampak bahagia. Kalau dia punya uang banyak, harta melimpah, zahirnya saja yang bahagia, hatinya sempit. Karena Allah yang mengatakan demikian. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha. Ini tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam hal ini. Kemudian syarat yang kedua,
adalah amal soleh yang ia lakukan itu disebabkan oleh keimanan. Ya, bukan karena mengikut-ngikut orang. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Berarti ada berapa syaratnya? 2. Yang pertama iman, kita urut ya dengan sebenarnya. Yang pertama ada iman, yang kedua adalah aplikasi dari keimanan, implementasi iman dalam kehidupan, yaitu dengan ketaatan, amal soleh. Allah perintah untuk sholat 5 waktu, lakukan. Allah perintah untuk puasa Ramadan, lakukan. Allah memerintahkan bagi yang sudah sampai nisab hartanya menunaikan zakat, lakukan. Allah memerintahkan untuk naik haji bagi yang mampu, lakukan ibadah hajinya. Allah SWT mengharamkan riba, mengharamkan mencuri, mengharamkan berdusta, mengharamkan menipu, mengharamkan curang-mencurangi, jangan lakukan. Nah, ini semua penyebab kebahagiaan. Mustahil akan bahagia orang yang hasil nafkah yang didapatkannya itu ya, hasil dari orang yang menikmati kekayaan harta benda dari hasil dusta, dari hasil mencuri, dari hasil curang mencurangi, dari hasil dosa. Mustahil. Apalagi dari memakan harta anak yatim. Ya. Dia mendapatkan kekayaan dari harta anak yatim, padahal yang sebenarnya yang ia nikmati itu api neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan cara yang batil, maka pada hakikatnya mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Walaupun mereka berbahagia, nampak gembira, ya berlibur sana sini, tetapi yang digunakan harta haram, maka yang akan mereka seakan-akan mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Jadi zahirnya saja yang nampak bahagia, tapi batin mereka sempit. Maka dari ayat Nahl 97 ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari kebahagiaan, karena Allah menjanjikan orang yang beramal saleh laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan bahagia. Catat ini, kalau ini ma'isyatun dhanka, apa tadi artinya? Ma'isyatan dhanka, apa artinya? Kehidupan yang sempit. Lawannya hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibatan. Karena dalam ayat tadi ya, kehidupan bahagia. Ya. Jadi yang memberikan kehidupan bahagia siapa? Allah. Yang menghukum dengan kehidupan yang sempit siapa? Allah. Jadi kesempitan hidup, kesempitan hati, Allah yang memberikan. Penyebabnya adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah. Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dalam hidup ini yang memberikan Allah. Sebab dari kebahagiaan hidup itu adalah iman dan amal soleh. Sudah selesai. Lalu bagaimana dengan harta, pangkat dan jabatan? Istri yang cantik jelita, anak-anak yang ada, yang sukses, itu hanya sebatas faktor sampingan. Faktor sampingan. Karena kalau kita lihat, jika memang harta itu menjamin kebahagiaan, maka para nabi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang bahagia, karena umumnya mereka ya, atau sebagian dari mereka adalah orang-orang yang susah hidupnya. Ya, orang-orang yang susah hidupnya. Nabi kita Muhammad SAW melalui kehidupan yang susah dari semenjak sebelum lahir, maka setelah lahir dia hidupnya sudah susah. Untuk mendapatkan perempuan yang menyusukannya saja susah. Jadi ketika di kebiasaan orang Mekah, karena Mekah ini kota besar, kota yang menjadi incaran pedagang-pedagang, orang-orang kaya, ya, dituju dan menjadi incaran orang-orang yang mencari kerja. Biasanya orang dari kampung pergi ke kota untuk cari kerja. Jadi dari perkampungan Bani Sa'ad datanglah ibu-ibu muda, maksudnya wanita-wanita yang baru melahirkan, untuk menjadikan ya masa menyusui itu sebagai sebab untuk mendapatkan apa?
mendapatkan upah. Jadi orang-orang di masa itu datang ke Mekah dari kampung-kampung dan mereka terkenal memang masih alami kehidupannya, masih segar, belum ada campuran. Jadi makanan mereka makanan yang alami, yang masih ori, tidak ada campurannya. Jadi itu yang membuat mereka diterima di penduduk kota. Datanglah mereka berkelompok itu, ya, ke Mekah. Semua mereka yang datang rombongan Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi itu semuanya datang ke rumah Nabi SAW. Ya, karena dia diketahui baru lahir, ya, membutuhkan ibu menyusuinya. Karena itu kebiasaan orang Mekah. Semua mereka melewati, tapi mereka tidak tertarik sama sekali untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Kenapa? Tidak menjanjikan apa-apa. Dia anak yatim, ekonomi, tengok rumahnya, tidak juga menjanjikan upah yang besar, sehingga mereka lewat saja. Halimatus Sa'diyah ini sebenarnya juga sudah lewat, sudah datang, kemudian dia, ini upahnya sedikit, dia anak yatim, dari mana dapat uang, tengok rumahnya tidak ada tanda-tanda kekayaan, akhirnya dia lewati mencari yang lain. Tidak ada yang mau dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kawan-kawan Halimatus Sa'diyah sudah dapat hasil, mereka sudah mengumumkan, sudah menyampaikan bahwa ingin pulang karena sudah dapat anak-anak dari orang-orang kaya, sementara Halimatus Sa'diyah tidak dapat apa-apa. Dan perlu kita ketahui bahwa dia sendiri dibandingkan dengan kawan-kawannya, dia yang paling miskin hidupnya. Kambing yang ia bawa, yang air susunya nanti yang sebenarnya mereka butuhkan dalam perjalanan itu, dia punya anak kambingnya, tetapi susunya tidak banyak. Dan keledai yang dia gunakan sebagai kendaraan itu keledai yang sakit-sakitan dibandingkan kawan-kawannya. Jadi dia terlambat. Ini yang membuat dia juga terlambat ke Mekah, sampai di Mekah. Jadi karena kekurangan yang luar biasa. Dan ketika pulang tanpa hasil kan tidak mungkin. Dia sudah lewat, sudah datang ke rumah Nabi, tapi tidak menjanjikan. Dia pindah yang lain, ternyata tidak ada yang lain. Sudah dapat oleh kawan-kawannya semua. Dan kawan-kawannya semua pun sudah berangkat pulang. Sudah meninggalkan dia. Dia berpikir sekarang ini dengan suaminya. Kita pulang tanpa membawa apa-apa atau kita harus membawa anak itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya daripada. Ya, daripada pulang tanpa hasil dan mereka dalam keadaan tidak dapat upah dari menyusukan anak orang, akhirnya dibawalah Nabi. Diterimanya juga, walau upahnya sedikit. Yang penting ada daripada tidak ada. Ya, akhirnya dibawa. Ternyata semenjak mereka menerima Nabi Muhammad SAW sebagai anak susu, ya, kambing yang tadi kempes susunya, tidak ada isinya, itu membengkak dia. Ya. Dan pertama kali mereka persiapan untuk minum sudah berlebih-lebih mereka mendapatkan air susu dari kambing mereka. Keledai yang tunggangan mereka yang membuat mereka terlambat dari kawan-kawannya karena sudah sakit-sakitan, ketika mereka mulai berangkat meninggalkan kota Mekah, berlari dengan sekencang-kencangnya dan sesehat-sehatnya, sampai rombongan kawan-kawannya terpacu olehnya dan meninggalkan mereka. Ini Bapak saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat atau persepsi kita bahwa kekayaan merupakan sebab kebahagiaan, maka Nabi SAW tidak bahagia hidupnya, tapi dia sudah mulai susah hidupnya semenjak kecil. Dan dia mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balaknya adalah para nabi. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan, ya, walaupun tidak diingkari, ya, tetapi dengan dua syarat tadi, ya, iman dan amal saleh. Ini akan mendukung orang-orang bisa merasakan kebahagiaan dengan iman dan amal saleh. Makanya orang-orang saleh yang kaya raya dahulu di masa zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala bukakan kebahagiaan yang luar biasa. Utsman bin Affan
dengan iman dan amal solehnya, hartanya membahagiakan dia sampai hari ini. Bahkan hasil dari wakafnya yang sudah menjadi kebun kurma, itu sudah membangun sebuah gedung besar di Madinah. Di Madinah. Nah, atau umrah terakhir yang tahun 2016 kalau tidak salah. 2016, kemudian 2022 setelah pandemi. Setelah pandemi 2023 kalau tidak salah, atau 20 akhir 22 itu baru melihat di tempat. Sebenarnya itu dahulunya nampak tulisannya. Kemarin saya lihat ada tulisan Wakaf Utsman bin Affan. Sebuah gedung besar yang hasilnya nanti juga sebagai wakafnya dia. Ya, hasilnya wakaf dia nanti akan membangun wakaf-wakaf yang lain. Ini orang kaya yang berbahagia dengan kekayaannya karena iman dan takwa, karena iman dan amal saleh. Jadi dalil yang ketiga dari Al-Quran, man amila salihan, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat berkaitan dengan dalil dari Al-Quran, surat At-Taghabun. At-Taghabun. Ayat berapa? 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman dengan Allah. Ini kunci kebahagiaan tadi yang tadi kita sudah ulang-ulang terus. Wa may yu'min billah yahdi. Niscaya dia menunjuki kalbunya. Ditunjukkan, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah kalbunya. Jadi intinya adalah iman. Sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Ini 3 dalil dari Al-Quran tentang apa? Tentang bahwa ketaatan, keimanan kepada Allah merupakan sebab kebahagiaan atau ketenangan jiwa dan kelapangan dada, ketentraman hati, kebahagiaan yang hakiki. Ya. Dalilnya 4 dari Al-Quran dan banyak dari dalil yang lain ya. Banyak dalil-dalil yang lain, tetapi itu sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwa kebahagiaan yang kita cari ternyata kuncinya pada iman dan amal saleh. Yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak sampai pandangannya ke sana. Mereka, subhanallah, ada sebagian yang saya sendiri merasa terenyuh melihatnya. Apa? Dia berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah itu bukan hanya setelah subuh. Sebelum subuh sudah mulai mencari nafkah. Sampai nanti senja. Sampai senja hari, dia pulang kembali dengan penuh lelah dan letih. Dia mengira bahwa kalau sudah dapat hasil dari kerja kerasnya, dia akan bahagia. Sebab yang utama, yang kunci dari kebahagiaan yang ia cari itu, dia tidak peduli. Ada panggilan sholat, dia tidak sholat. Dia tidak pergi sholat. Di bulan puasa pun, mereka karena saking inginnya mencari nafkah, mereka tetap bekerja keras membangun rumah orang untuk mendapatkan upah per pekan. Mereka tidak ada yang puasa. Tidak puasa. Padahal itu sebenarnya sebab kebahagiaan. Bukan lembaran-lembaran uang yang ia terima per pekan itu. Malam minggu atau hari Sabtu, mereka dapatkan gaji per minggu. Mereka mengira itulah kebahagiaan. Tidak, kebahagiaan adalah pada iman dan amal saleh. Dan ini yang seharusnya kita juga upayakan mengenalinya saat ini, Bapak-bapak saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah 4 ayat dari Al-Quran, ada 2 dalil dari hadis. Ya. Yang pertama hadis Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini contoh kebahagiaan yang hakiki juga. Suhaib adalah budak dari Romawi, tetapi luar biasa. Bahkan dia punya harta di Mekah, Suhaib Rumi, karena keahliannya membuat senjata, ahli besi. Ya, dia kumpulkan uang dan sudah banyak hartanya.
lalu dia simpan harta itu dan kemudian dia hijrah. Setelah beriman nih, dia hijrah. Dan karena dia budak, maka dikejar oleh orang-orang Mekah, kemudian ditangkap. Ya, dia mengatakan kepada mereka, kalau kalian mau harta, saya punya harta simpanan yang banyak. Dengan catatan, harta itu saya serahkan kepada kalian dan bebaskan, lepaskan saya pergi, melanjutkan hijrah ke Madinah. Ya. Lalu ketika ditunjukkan olehnya tempatnya dan mereka mendapatkan tumpukan emas hasil dari usahanya itu benar ada, dia lepaskan. Bayangkan dia membeli dengan harta yang sudah sebegitu banyak keimanan, hijrah kepada Allah. Tidak ada harta guna baginya harta. Dia lebih memilih bagaimana berjumpa dengan Nabi di Madinah. Nah, ini contoh Suhaib Rumi. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ajaban bi amril mu'min. Menakjubkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Semua keadaan orang yang beriman, seluruh keadaan orang yang beriman, itu baik-baik terus. Orang beriman keadaannya baik. Apapun kondisi, situasi kondisi kehidupannya, baginya itu kebaikan. Memproduksi pahala. Walaysa dzalika li ahadin. Keadaan ini tidak akan didapatkan oleh siapapun illa lil mu'min, melainkan oleh orang yang beriman. Jadi syaratnya iman. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah dalam surat yang terakhir tadi, At-Taghabun ayat 11. Kemudian in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman bila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Bahagia dia dengan syukurnya. Dicintai oleh Allah dia dengan bersyukurnya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesulitan hidup, ujian, cobaan, maka dia bersabar. Itu juga akan membahagiakan orang. Membahagiakan dia, tenang dia, karena dia yakin itu adalah takdir Allah. Dia terima, berserah diri, pasrah, kemudian mengharapkan kekuatan dari Allah dan pahala. Ini kan orang yang beriman. Ya, kan orang yang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kedua dan terakhir di sini, ya, sebagai sebab-sebab kebahagiaan juga merupakan ketaatan kepada Allah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqidu asyaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanaha nam alayka laylun tawilun farqud nam alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqdah in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabitan nafsi kaslan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Kata Nabi, ini juga sebab kebahagiaan hari per hari yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau kita ingin seperti ini, maka lakukan caranya. Kata Nabi mengabarkan, ini berita gaib ya, tidak mungkin kita bisa lakukan penelitian. Ini berita gaib. Kata Nabi, syaitan mengikat di tengkuk setiap kita yang tidur. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahlikum. Di tengkuk setiap kita, atau setiap kita, apabila dia sedang tidur di malam hari. 3 buhulan sihir. Semua kita yang tidur. Nanti syaitan akan menyihirnya dengan 3 buhulan. Diikatkan di leher kita, di tengkuk. Qafiyah, di tengkuk. Yang mana setiap bulan ini mantra yang dibacakan oleh syaitan adalah nam, tidurlah. Alaika laylun tawil. Malam masih panjang. Itu yang selalu kita rasakan ketika sudah ada mengaji di masjid. Ya, kita tersentak bangun, terdengar mengaji. Oh, masih lama, belum azan. Ya, belum azan. Kalau sudah dengar azan kan belum iqam. Ya. Nah, itu tuh alaika lailun. Jadi bulannya seperti itu. Alaika lailun tawil, masih panjang malam, lanjutkan tidur. Lanjutkan. Ya. Nah, inilah keadaannya. Kemudian kata Nabi, fa in istayqadha, jika dia bangun, fa dzakarallah. Nah, ini dia. Ini yang zikir kepada Allah tadi. Lalu dia berzikir, baca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apalagi
yang dilakukan juga oleh Nabi membaca ayat-ayat terakhir di surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nabi selalu membacain. La ayatil ulil albab sampai terakhir surat Ali Imran. Ya. Dibaca, ya. Itu yang dimaksud dengan zikir. Bangun dia, kemudian dia berzikir, ya. Maka buhulan yang 3 tadi copot 1. In hallat uqdah, terlepas 1 ikatan. Fa in tawadda'a, jika dia lanjut bangkit dari tempat tidurnya, masuk ke kamar mandi dan bersih-bersih, kemudian dia berwudu, in hallat uqdah. Ini langkah-langkah ya. Maka terlepas lagi 1 buhulan yang diikatkan oleh syaitan di malam hari ketika kita tidur. Sudah ada, ya, sudah terlepas 2. Fa in shalla, jika dia setelah berwudu itu salat, apapun salatnya, salat witir atau salat qabliyah, subuh, ya. In hallat uqaduhu kulluha, maka 3 buhulan tadi sekaligus lepas. Yang pertama dengan bangkit, yang kedua dengan zikir, yang ketiga dengan yang salat tadi. Ya. Maka semua buhulan yang diikatkan oleh syaitan tadi putus semuanya, lepas semuanya. Lalu apa yang akan terjadi? Orang yang sudah melepaskan ikatan buhulan tadi, maka fa'asbaha nasyitan, maka akan dia masuki waktu paginya dengan semangat, energik. Ya. Ya. Tayyiban nafsi, dada tenang, jiwa tentram. Kalau tidak, wa illa, bila tidak ia lakukan itu, dia bangun juga. Bangunnya jam 7, setengah 7, atau memang bangunnya untuk ya tidak ada subuhnya. Bangunnya lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Keadaan orang yang seperti ini asbaha khabithan nafsi. Dia akan masuki waktu paginya dalam keadaan jiwa yang sangat sempit, buruk. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Kemudian dia akan malas. Ya, kasalanan, malas. Berat badan. Ya. Ini hadis berita gaib dari Nabi, tetapi ini pasti karena Nabi tidak akan mungkin berdusta, Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih. Jadi intinya adalah ketaatan yang membuat kita tetap bersemangat, beribadah, membuat kita akan selalu energik, membuat kita akan selalu menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang, dada yang tentram, dan seterusnya. Musibah tetap ada. Musibah itu tidak ditujukan kepada orang yang berdosa saja. Orang yang soleh juga banyak musibahnya. Banyak ujiannya. Ya, banyak ujiannya. Kalau ada manusia yang layak untuk tidak mendapat musibah, maka para nabi, para rasul, yang orang yang tidak, yang berhak untuk menerimanya. Tapi mereka justru yang lebih berat musibahnya. Kalau mereka saja berat musibahnya, tentu kata Nabi SAW, yang mendekati kepada mereka itu lebih banyak, akan semakin bertambah ujian, cobaan hidup. Ya. Jadi bapak-bapak saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 4 dalil dari Al-Quran, kemudian ada 2 dalil dari hadis Nabi yang berkisar tentang kebahagiaan yang sebenarnya didapatkan di dunia dan di akhirat nanti. Sebab utama dan sebab yang paling inti dan kuncinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, petunjuk, hidayah, membukakan pintu hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu patuh dan taat kepada Allah, menjauhkan kita dari dosa-dosa dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada kajian kita mengatakan bahwa kalau kita tidak zikir atau mungkin membuat kehidupan kita menjadi sempit, kan begitu. Kalau saya, Pak Ustadz, praktek yang saya lakukan, selesai sholat itu kan siap sholat, dan dalam keadaan suci juga saya zikir, kadang-kadang berdoa. Tapi kalau nggak sempat zikir, berdoa saja.
kira-kira ada nggak dasarnya kita melakukan zikir setelah sholat, dasar hukumnya Pak Ustadz? Karena dikhawatirkan ada juga kawan-kawan saya lihat siap salam tuh langsung loncat aja Pak Ustadz keluar gitu. Jadi nggak Mungkinnya zikir. terikat pekerjaan. Hah? Ada pekerjaan yang nunggu. Ya kita kan nggak lama zikir tuh Pak Ustadz, cuman hanya 5 menit atau 2 menit. Jadi kita suci, kita sholat, dan supaya kehidupan kita tidak menjadi sempit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, tadi ada Usman yang mewakaf ya, ditulis wakaf itu. Apakah ditulis wakaf itu tidak mendekatkan diri kita kepada ria? Karena itu ditulis. Usman sudah meninggal dunia, Pak. Di Wakaf itu sudah lama meninggal. Oh, itu orang sekarang yang menuliskan sebagai tanda. Oh gitu. Ya, bukan dia. Dia itu hasil dari kebahagiaannya dengan hartanya. Di mana dahulu dia membeli aset sumur dari Yahudi. Jadi dia infakkan dengan Allah sampai hari ini. Dan itu hasilnya. Hasil dari di situ ada pohon kurma yang ditanamkan, hasil dari itu dibuatkan bangunan, dan itu pahalanya untuk beliau. Bukan dia menuliskan nama beliau, gimana pula? Dia sudah ribuan tahun yang lalu meninggal. Bangunannya baru kemarin. Ya. Yang zikir tadi bagaimana Pak Ustaz? Nah, zikir ini jawabannya. Tunggu. Makasih Pak Ustaz. Ya, yang pertama yang semua kita harus mengetahuinya bahwa makna zikir yang kita pelajari di sini bahwa ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan yang lain, man amila salihan min dzakarin untha, itu semua makna zikirnya adalah makna zikir yang dimaksud di sini yang memberikan jaminan bahagia adalah yang pertama iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua mentaati, mentaati Allah. Mentaati di sini adalah mengerjakan perintah dikerjakan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ini yang taat. Kemudian termasuk zikir adalah memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah, itu yang Bapak maksudkan. Memuji-muji Allah dengan lafaz-lafaz, dengan menyebut nama-namanya, dengan yang dibaca baik di setelah sholat maupun di waktu-waktu dan kesempatan yang lain. Nah, ini yang pertama harus dipahami ya. Jadi yang dimaksud dengan zikir yang menjamin kebahagiaan itu bukan hanya lafaz lisan. Bukan hanya bacaan zikir yang kita lafazkan. Tetapi yang dimaksud dengan zikir yang memberikan kebahagiaan ini adalah iman kepada Allah, kemudian mentaati Allah baik dalam mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang ketiga adalah memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mungkin ini yang dipahami yang tadi dikatakan. Apakah bagi kita yang nampaknya berzikir, yang lain tidak nampak berzikir. Kemudian apakah yang duduk setelah sholat itu mereka saja yang berzikir, dan sementara yang bangkit pasti tidak berzikir? Ini juga perlu kita cari titik terangnya. Yang pertama, kita harus pahami bahwa berzikir ini amalan lisan, bukan amalan badan. Benar apa tidak? Zikir adalah amalan lisan, bukan amalan badan. Ya, ini yang pertama. Zikir yang ketiga tadi, memuji-muji Allah, itu amalan lisan, bukan amalan badan. Makanya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, orang yang berzikir kepada Allah bahkan dalam keadaan berbaring.
Ini kalau dia amalan lisan, maka dalam posisi badan apapun dia tetap bisa. Ini yang juga harus kita ketahui ya, bahwa zikir lisan itu adalah amalan lidah, ucapan, perkataan, bukan amalan badan. Makanya dalam keadaan apapun orang yang beriman tetap berzikir. Dalam keadaan berbaring dia berzikir, memuji-muji Allah seperti doa sebelum tidur kan dalam keadaan berbangun, dalam keadaan berbaring. Kemudian dalam keadaan duduk seperti setelah sholat, seperti dalam pengajian ini kita berzikir. Nah, kemudian dalam keadaan berdiri dan bahkan dalam keadaan berjalan pun kita bisa berzikir. Itu yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembahasan tadi, ya, bahwa yang praktek yang dilakukan Nabi setelah sholat itu adalah berzikir dalam keadaan duduk. Setelah dia salam sebagai imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia langsung mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dia menghadap kepada jamaah. Menghadap ke jamaah, kemudian baru dilanjutkan zikirnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Ini yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah itu dia beristighfar, setelah itu dia mengucapkan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian baca lafaz zikir ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan ini yang perlu dicatat juga, bahwa di zaman sahabat itu ada sebahagian yang tadi mungkin sama dengan yang diceritakan oleh Bapak tadi. Ada sebagian sahabat yang dikenal dengan istilah, ini mungkin perlu dicatat, istilah sur'anul qaumi. Sur'anul qaumi. Dalam hadisnya itu, fa kharaja sur'anul qaum, itu orang-orang yang bergegas-gegas. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, dia pergi meninggalkan masjid karena dia mau buka tokonya, mau buka kedainya. Tetapi tegaknya dia itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengomentari. Karena mereka tahu bahwa mereka juga akan berzikir. Berzikir saat berjalan, lanjutkan zikirnya. Karena kita sudah ada mukadimah yang kedua tadi apa? Apa mukadimah yang kedua? Bahwa zikir amalan lisan, bukan amalan badan. Dan ditambah dengan ayat tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Dalam kondisi apapun Anda tetap berzikir kepada Allah. Di zaman Nabi, dalam hadis cerita bahwa Nabi salat yang seharusnya 4 rakaat, tetapi dia salat 2 rakaat. Lupa. Ya. Lupa. Kata yang bercerita, Nabi SAW sudah menghadap dan sudah mulai berzikir. Sementara orang-orang tadi, langsung saya istilahnya tadi langsung lompat ya. Langsung lompat pergi meninggalkan masjid. Yang diistilahkan dengan soal apa? Mereka ada yang akan mengurus sawahnya, ada yang mengurus kebunnya, ada yang mengurus. Kalau orang-orang yang bebas, mungkin saya tidak akan meninggalkannya. Jadi dia ada keterkaitan pekerjaan. Jadi ada orang yang seperti ini semenjak lama, ada. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa mereka tidak berzikir. Ya. Kemudian kalau yang utamanya tadi adalah yang kita contohkan dari apa yang diperbuat Nabi SAW, berzikir duduk. Karena memang itu posisi berzikir yang paling khidmat. Yang paling afdal posisi berzikir itu dalam keadaan duduk. Ya, apalagi setelah sholat. Ya, apalagi setelah sholat. Baik itu setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, apapun ataupun setelah sholat yang lain. Dalam keadaan duduk itu yang paling afdal. Bukan berarti pula yang tidak dalam keadaan duduk dia tidak sah zikirnya. Ya. Jadi kita yang pertama berprasangka baik saja kepada mereka yang melakukan, bisa jadi mereka, ya bisa jadi memang seperti yang kita duga. Ada memang orang yang tidak peduli dengan zikir setelah sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Nanti dia minum kopi atau cerita sana sini, memang ada yang seperti itu. Ya. Di masjid-masjid yang besar pun demikian. Assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia mundur ke belakang. Nah, kemudian cerita dia. La zikr Allah subhanallah, istighfar sama sekali tidak ada. Jadi memang kita tidak mengeneralisir hukum, tapi kita rincikan satu persatu.
Yang pertama tadi yang sebaik-baiknya seperti yang Bapak inginkan, duduk berzikir setelah sholat. Kemudian ada pula nanti yang cepat, bisa jadi mereka karena terikat dengan pekerjaan lalu mereka bisa jadi berzikir dalam keadaan berjalan dan seterusnya. Dan ada memang yang kita khawatirkan tadi, setelah Assalamualaikum, kemudian dia duduk di masjid juga, pindah ke tempat lain, tapi dia tidak berzikir. Mulai buka HP-nya, mengembara ke sana sini dan dia tidak berzikir. Nah, ini yang mungkin perlu kita ingatkan bahwa berzikir setelah sholat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang jangan sampai kita lengahkan. Coba. Ustaz, berarti Nabi pernah melakukan setelah sholat, dia pikir ya kalau saya. Tadi kan kalau Iya. ya. Yang kedua, kadang-kadang kawan ini nggak berdiri waktu ya Pak. Kan dia sama ya. Kan saya sudah ceritakan golongan yang ketiga tadi, tidak perlu ditambah lagi. Kan sudah bagi tadi Pak, sudah bagi yang utama duduk. Ya, yang kedua mungkin mereka ada kerjaan terikat, kemudian tetap berzikir. Yang ketiga orang yang tadi yang Bapak ceritakan, yang akan Bapak ceritakan sekarang ini, yang sudah saya contohkan. Ya, nah. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Saat tentu kita diikat oleh Oleh setan itu, Hmm. apakah waktu kita tidur udah baca doa, udah zikir semacam, tetap juga di Semua yang berdoa, yang berzikir akan diikat, akan diapakan oleh syaitan. Ya. jadi Yang tidak berzikir. tidak ada Karena Nabi mengabarkan bukan kena zikir, bahwa setan yang berusaha untuk besoknya kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Yang berzikir, yang tidak berzikir sama. tapi kita baca ayat kursi kan dilindungi Allah Ustaz, Ya, kita sedang tidur, bukan sedang baca ayat kursi. Ya. Dan dilindungi dari disakiti. Ya, disakiti. Sama dengan kita sekarang, kita sudah berzikir pagi, tapi kan kita juga digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan. Dan pengaruh godaan tadi dengan bentuk ikatan pukulan tadi. Ikatan pukulan tadi, dan tentu untuk melepaskan pukulan tadi dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi, jangan tetap bangun, tetap berbalik, tetap bangkit segera, kemudian baca zikir, berzikir, kemudian berwudu, kemudian sholat. Bila tidak lepas itu ada rasa, walaupun kita berzikir setelah sebelum tidurnya, tetapi akan terasa berat kalau kita tidak buat 3 paket tadi. Ya. Apalagi kalau kita sengaja melambat-lambatkan masbuk sholat subuhnya misalnya, itu kan berbeda dengan orang yang sebelum subuh dia sudah bangun. Itu yang berbeda. Walaupun sama-sama baca zikir sebelum tidur. Ya, Allah. Terus kapan saat setan katanya mengencingi telinga orang yang tidur itu, apakah saat orang udah mulai sholat subuh atau sebelum sholat subuh? Nggak tahu saya. Memang ada riwayat tentang mengencingi. Setan mengencingi. Ya. Iya kan? Nggak tahu saya kapan. Kan ada kan Ustaz? Iya, ada mungkin karena itu juga karena kita tidak mendapatkan taufik kemudian untuk melawannya. Karena orang yang berzikir tentu akan mendapatkan kekuatan. Bila tidak, mungkin saja orang yang tidurnya juga tidak ada zikir, tidurnya setelah berbuat dosa, ya tidur bisa jadi menjadi kesempatan setan untuk lebih menghinakannya, termasuk dengan mengencingi. Ya, Allah. Cukup? Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bagi kita semua bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.